Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengulas materi, Ibu akan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang lingkungan. Bagaimanakah kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian? Apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang, kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu denger itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat, kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih.
untuk yang selanjutnya, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok menurut macam-macam pencemaran lingkungan. Untuk kelompok 1 akan kebagian tentang pencemaran air, kelompok 2 tentang pencemaran udara, kelompok 3 pencemaran tanah, dan kelompok 4 pencemaran suara. Setelah itu, kalian akan berdiskusi tentang macam-macam pencemaran tersebut. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi terkait macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Setelah itu, kalian akan saling bertanya dan memberikan tanggapan, sebelumnya mengacungkan tangan dan menyebutkan nama kalian terlebih dahulu. Baik, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi hari ini tentang pencemaran lingkungan. Bahwasanya pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya polutan atau zat lain ke dalam lingkungan sehingga akan merubah tatanan kehidupan dan akan mengakibatkan berbagai macam pencemaran. Kemudian, macam-macam pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang keempat pencemaran suara. Adapun penyebab dari pencemaran air yaitu biasanya buang sampah sembarangan dan berasal dari limbah-limbah rumah tangga. Kemudian yaitu ada pencemaran udara, penyebabnya berasal dari polutan. Pencemaran tanah berasal dari penggundulan hutan, industrialisasi, pertambangan, dan dapat terjadi juga karena limbah manusia. Selanjutnya yaitu pencemaran suara biasa disebabkan oleh gas buangan, pipa saluran cairan gas, flashbulb, dan lain-lain. Kemudian dampak dari pencemaran air yaitu terjadinya banjir, meracuni ikan dan ekosistem sungai dan danau. Pencemaran udara, terganggunya kesehatan saluran nafas sehingga akan menyebabkan berbagai penyakit. Pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, mematikan tanaman dan hewan. Pencemaran suara akan berdampak terhadap gangguan mental seperti stres, gelisah, labil, dan mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini dicukupkan saja. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.